bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Agama Depok, yang mana putusannya itu pada hari ini adalah saya selaku kuasa hukumnya Keket untuk mengambil salinan putusan. Nah, kemudian pada hari yang bersamaan juga tergugat selaku pembanding saat ini mengajukan banding ke Pengadilan Agama Depok melalui Pengadilan Agama Depok untuk selanjutnya diproses ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Itu poinnya pertama. Bang, upaya banding yang akan dilakukan sama Mas Idam seperti apa, Bang? Kalau saya melihat, kalau banding ini kan adalah upaya baik penggugat maupun tergugat atau pembanding terbanding. Itu adalah hak dari Pak Idam Masih untuk mengajukan banding. Dan itu tidak bisa dihalang-halangi, memang sudah merupakan rule of the game di Pengadilan Agama maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Agama. Dan merasa putusan ini dianggap tidak adil dan tidak sempurna atau dianggap ada kekeliruan majelis hakim, sah-sah aja Pak Idam Masih mengajukan banding. Tapi bandingnya itu yang apa yang dibanding? Itu pertama. Silakan. Bang, Keket sendiri cukup puas nggak dengan hasil putusan ini gitu, Bang? Karena ada beberapa poin yang ditolak sama majelis hakim. Iya. Perlu saya sampaikan bahwa dalam proses persidangan itu memang majelis hakim dalam berperkara ini Ibu Keket itu sebetulnya sudah menerima atas putusan itu poinnya. Terus kemudian adapun permohonannya atau gugatannya tentang nafkah lampau itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dan itu pun dituangkan ada kesesuaian dengan akta perjanjian antara Ibu Keket dengan Idam Masih, di mana perjanjian itu memberikan nafkah lahiriah kepada istrinya setiap bulan 100 juta. Nah, itu pun dibayarnya bertahap, per bulan dibayar. Angsuran bulan pertama oke 100, bulan kedua oke 100. Nah, kemudian berlanjut kepada endingnya itu makin turun, grafiknya turun. Nah, justru karena itulah majelis hakim menilai ada juga bukti yang dibuktikan oleh Pak Idam Masih bahwa ada pembayaran nafkah kepada istrinya. Ya, akhirnya majelis mempertimbangkan ya tidak mengabulkan permohonan nafkah lampaunya. Ya kan, Ibu Keket ini tidak keberatan ya. Gitu. Mic-nya ke atas ini. Oke. Ya Bang, terkait tadi kan Bang Idam Masih juga menunjukkan soal mobil yang masih ada di Mbak Keket ya. Nah, Ya. mungkin itu seperti apa sih Bang? Ya. Ini perlu disikapi ya dalam proses beracara, dalam proses persidangan di Pengadilan Agama ini. Pada saat seketika Pak Idam Masih hadir di pengadilan, dipertanyakan oleh hakim apa betul saudara memberikan hadiah kepada kepada mertua saudara, ya, Ibu Rosita. Jawaban dari Idam Masih, betul saya memberikan hadiah kepada calon mertua saya. Itu clear, itu diucap oleh Pak Idam Masih, bukan tiba-tiba kemudian mobil dinyatakan tidak dibayar kreditnya, terus kemudian mobil mau ditarik dan kemudian mobil diserahkan oleh Pak Idam Masih kepada leasing. Tapi dalam proses beracara perceraian ini memang mobil itu tidak masuk dalam pokok perkara. Jadi kami pun tidak membahas, karena saya sebagai lawyer pun tidak mau terlibat dalam masalah mobil, karena kalau menurut saya itu masalahnya sudah outsider ya, bukan masuk dalam pokok perkara gitu. Kira-kira. Terus apa lagi? Berarti nggak ada banding dari Keket sendiri, Bang? Nah, kalau dalam kapasitas ini kan banding itu bisa saja penggugat mengajukan banding, terus tergugat bisa mengajukan banding. Tapi kami melihat bahwa Pak Idam Masih sudah mengajukan banding, ya Ibu Keket tinggal menunggu sebagai terbanding akan mengcounter apa yang menjadi keberatan pada istri Idam Masih. Itu poinnya. Tapi udah disampaikan mungkin belum sih Bang tentang Mas Idam yang udah menyampaikan banding? Ya, baru hari ini saya hanya konfirmasi kepada klien saya bahwa Pak Idam Masih mau mengajukan banding. Respon dari Mbak Keket mungkin seperti apa? Ya, kalau Ibu Keket kan mengatakan, aduh kalau banding ini kan saya tergantung gitu ya. Terus saya nggak bisa berbuat apa-apa, artinya masih terikat hubungan suami istri. Karena banding ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama,
maka proses hukumnya status antara Ibu Keket dan Pak Idam Aziz ini masih ikat perkawinan. Gitu.